Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, intinya kita memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla atas berbagai kebaikan yang masih Allah berikan kepada diri kita. Allah masih memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Allah masih memberikan berbagai bentuk anugerahnya kepada diri kita. Anugerah Allah begitu banyak, begitu luas. Anugerah Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan anugerah Allah sifatnya adalah terus-menerus datang kepada kita. Datang kepada kita tanpa pernah kita minta. Pernahkah di antara kita, saya akan bertanya kepada para jamaah sekalian, adakah di antara jamaah yang semalam sebelum tidur minta kepada Allah, ya Allah, semoga besok pagi jantung saya, ginjal saya itu masih bisa bekerja sebagaimana bekerjanya dengan baik pada hari ini. Gak ada di antara kita minta itu semua. Anugerah Allah berikan kepada kita tanpa pernah kita minta. Kita baru minta sama Allah ketika anugerah itu dicabut dari diri kita. Kita betul-betul memohon kepada Allah ketika salah satu karunia itu dicabut atas diri kita. Maka kita harusnya bersyukur kepada Allah dengan syukur yang dalam, syukur yang besar sebesar-besarnya. Dan ketika kita merasakan bahwa sungguh nikmat Allah begitu luas di satu sisi, tetapi di sisi yang sama setiap hari kita senantiasa menambah tabungan amal keburukan kita. Kita melakukan keburukan dengan mata kita. Kita melakukan keburukan dengan telinga kita. Kita melakukan keburukan dengan lisan kita. Maka sungguh kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla punya tugas untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa menjadikan sisa hidup kita itu untuk menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian menjemput diri kita. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surga kelak bersama dengan beliau, bersama dengan para sahabat beliau yang mulia, dan bersama dengan orang-orang yang saleh.
Alhamdulillah, satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari ini adalah saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa bertemu dengan para ikhwah sekalian dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak terkena suatu halangan sedikit pun juga. Semoga nikmat ini bisa kita optimalkan menjadi sebuah ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Hanya Allah yang bisa membalasnya atas pengorbanan dari para panitia, pengorbanan waktu, pengorbanan segalanya yang bisa mengumpulkan para ikhwah sekalian. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini menjadi pemberat amal ibadahnya dan amal kebaikannya di depan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kalau dulu saya merasakan Surabaya Jogja itu panjang sekali. Panjang sekali. Misalnya berangkat dari Surabaya jam 10 malam sampai Jogja itu jam 6 pagi sebelum ada tol. Saya merasakan cukup panjang. Kemudian setelah ada tol, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, perjalanan itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah saya bisa berkumpul dan bisa berjumpa dengan para ikhwah sekalian di sini. Walaupun semalam perjalanan dari Madiun menuju ke Jogja ke Surabaya, terus terang hujannya sangat lebat sekali, jarak pandang sangat pendek sekali. Alhamdulillah, walaupun harus berjalan dengan kecepatan yang seminimal mungkin, alhamdulillah bisa sampai di Surabaya pukul 8 malam tadi. Dan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla ketika kita diberikan kemudahan dalam perjalanan kita, kemudahan untuk tetap beribadah di tengah perjalanan kita, kemudahan untuk tetap bisa menebarkan manfaat dalam setiap perjalanan kita. Kemudian para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada satu tema yang ingin saya angkat di hadapan para ikhwah sekalian dalam kesempatan pagi hari ini, yaitu di ujung tanduk. Nggak bisa keser saya. Yaitu di ujung tanduk. Di ujung tanduk adalah suatu kondisi di mana seseorang itu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dan itulah keadaan kita manusia. Sebenarnya saya ada materi, tapi nanti kalau misalnya nggak bisa nampak di sini, bisa dimatikan aja bagian depan. Tapi kalau dimatikan kameranya nanti jadi korban ya. Depan aja. Muka saya kelihatan, Mas? Dinyalain aja. Nanti saya share materinya nggak apa-apa. Jelas, baik. Di ujung tanduk adalah suatu kondisi di mana ketika seorang manusia itu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Itu dikatakan di ujung tanduk. Itulah kondisi kita ketika seorang manusia hidup di dunia ini. Dia dalam kondisi yang mengkhawatirkan antara keimanan dan kekufuran, antara dia takut kepada Allah ketika dia harus mengakhiri hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai-sampai ada suatu kejadian yang sangat menarik ketika terjadi perang Mu'tah. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak ikut perang Mu'tah, dan beliau mengirimkan beberapa pasukannya, pasukan cukup besar. Pasukan Rasulullah SAW melawan pasukan Romawi dengan jumlah yang sangat tidak berimbang sama sekali. Kemudian inti dari kejadian itu adalah sebelum berangkat dari kota Madinah, Rasulullah menunjuk beberapa orang yang akan diberikan amanah untuk memimpin para pasukan. Di antara yang diberikan amanah adalah Abdullah bin Rawahah. Ketika diberikan amanah tersebut,
Abdullah bin Rawaha sebelum meninggalkan kota Madinah, dia mencucurkan air matanya. Mencucurkan air matanya dengan sehebat-hebatnya. Ketika ditanya apa yang membuatmu mencucurkan air matamu? Apakah karena engkau akan berpisah dengan keluargamu? Apakah engkau akan meninggalkan kota Madinah yang mulia ini? Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, bukan itu yang aku khawatirkan. Beliau mengatakan, aku teringat dengan sebuah firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa inna minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu menjadi suatu ketetapan bagi diri kalian. Setiap dari kalian pasti akan melewatinya, melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu sesuatu yang sudah menjadi kepastian di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia menangis dengan sejadi-jadinya. Dia ingat dengan apa yang Allah ancamkan bagi orang-orang yang durjana. Dia ingat dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla janjikan di surga bagi orang-orang yang taat. Dia khawatir jika bukan termasuk dari golongan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Jadi bukan karena dia akan berpisah dengan keluarga, bukan karena akan pergi perang dan takut serta khawatir, tidak. Inilah kondisi kita manusia. Kita semua berada dalam kondisi di ujung tanduk. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita, harta yang kita kumpulkan, kemudian keturunan yang kita miliki, gak akan bisa menyelamatkan kita. Ada satu kasus juga, ada satu cerita juga yang bisa kita ambil ibrahnya, yang bisa kita ambil pelajarannya. Kisah salah satu putri kesayangan Rasulullah SAW, Fatimah Zahra. Rasulullah memiliki beberapa putra dan putri. Tetapi di antara putra dan putri tersebut yang paling mirip dengan Rasulullah SAW secara gerak-geriknya, secara parasnya, bahkan dari cara jalannya adalah Fatimah Zahra. Suatu hari Rasulullah SAW memanggil putrinya itu, Fatimah Zahra. Beliau mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah bintu Muhammad, anaknya Muhammad. Salini ma syi'ti min mali. Mintalah dariku apa yang engkau mau dari hartaku. Ma ughni anki minallahi syai'a. Sungguh aku tidak akan pernah bisa memberikan kebaikan sedikit pun bagi dirimu di hadapan Allah nanti. Jangan mentang-mentang kamu anaknya Nabi, jangan mentang-mentang kamu anaknya Rasul, lalu engkau terbebas dari apa yang telah Allah wajibkan atas dirimu. Jadi ini menunjukkan bahwa sampai anaknya Nabi saja ada di ujung tanduk. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah dariku apa yang kamu mau. Sungguh aku tidak akan bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh lain adalah yang sangat-sangat masyhur, yang sangat-sangat menyedihkan. Di saat Rasulullah SAW menginjakkan usia 50 tahun. Kisah meninggalnya Abu Thalib. Kita tahu sejarah mencatat Abu Thalib adalah seseorang menjadi figur ayah dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah terlahir di muka bumi ini dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah. Kemudian ketika usia 6 tahun ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, figur seorang ayah diberikan oleh seorang Abdul Muttalib, kakek beliau. Hanya 2 tahun aja. Dari usia 6 tahun sampai usia 8 tahun. Kemudian setelah itu kakek beliau meninggal dunia ketika beliau usia 8 tahun. Setelah usia 8 tahun, figur seorang ayah digantikan oleh seorang Abu Thalib. Abu Thalib yang mengasuh beliau, yang melindungi beliau, yang membela beliau. Bahkan ketika sudah menjadi seorang nabi, beliaulah yang menjadi orang paling depan dalam membela dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya ketika terjadi suatu peristiwa yang sangat berat bagi keluarga Rasulullah SAW, adanya embargo bagi keluarga Rasulullah SAW yang menyebabkan keluarga Rasulullah mengalami suatu masa-masa sulit. Mereka memakan batang-batang pepohonan, daun-daun pepohonan, karena diembargo oleh orang-orang Quraisy. Tidak boleh bagi orang Quraisy untuk bermuamalah dengan mereka. Tidak boleh untuk berjual beli dengan mereka. Tidak boleh untuk menikahkan anak-anak mereka dengan mereka. Yang menyebabkan Abu Thalib mengalami suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Sakit di tulang punggungnya. Sampai kemudian ketika menjelang wafat, di saat-saat kritis beliau, berkumpul di samping dari Abu Thalib Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di sampingnya lagi orang-orang yang menjadi teman dekat dari paman beliau, Abu Thalib. Di akhir dari hayat Abu Thalib, Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat yang akan menjadi hujah bagiku di hadapan Allah nanti. Maka apa kata sahabat dari pamannya? Sahabat dari pamannya mengatakan, "Atarghabu an millata Abdul Muttalib." Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Inilah penyakit kita, meninggalkan agama nenek moyang kita. Kebanyakan dari kita ketika dikasih nasihat, jawaban kita adalah, sudah dari dulu kita kayak gini. Sudah dari dulu bapak kita juga gini, simbah kita juga gini. Maka sahabat Abu Thalib mengatakan, "Atarghabu an millata Abdul Muttalib." Apakah kau meninggalkan agama nenek moyang kita? Sampai pada akhir hayatnya kemudian Abu Thalib meninggal dalam keadaan tetap berpegang dengan agama nenek moyangnya. Kita bisa bayangkan seorang paman dari seorang nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa diberikan satu jaminan sedikit pun juga oleh Allah Azza wa Jalla. Di ujung tanduk. Bahkan ada satu kisah lagi yang lebih mengerikan. Kisah yang lebih mengerikan lagi, kisahnya Abu Lahab. Abu Lahab tidak lain tidak bukan adalah pamannya Rasulullah SAW. Rasul punya beberapa paman. Ada yang soleh, ada yang toleh. Yang soleh kayak semisal Hamzah, kayak semisal Abbas. Walaupun keislaman Abbas itu agak terakhir-terakhir. Jadi uniknya paman Rasulullah bermacam-macam seperti grafik. Ada yang cepat masuk Islamnya kayak Hamzah, ada yang masuk Islamnya terakhiran kayak Abbas. Ada yang kemudian tidak beriman tetapi mendukung dakwah Rasulullah SAW kayak Abu Thalib ini. Ada yang tidak beriman bahkan sangat memusuhi dakwah Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab. Mengerikannya adalah Abu Lahab ini satu-satunya manusia di muka bumi yang pernah Allah ciptakan, yang sudah Allah kabarkan bahwa dia akan masuk neraka padahal orangnya masih hidup. Itu hanya satu-satunya manusia yang Allah perlakukan dengan cara seperti itu, hanya ada satu saja. Bahkan seorang Fir'aun yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika Allah memerintahkan Musa dan memerintahkan Harun, Allah mengatakan, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Fir'aun yang dikatakan melampaui batas saja, ketika dia hidup tidak pernah dia diberikan satu label bahwa dia pasti akan masuk neraka. Hanya Allah mengabarkan Fir'aun masuk neraka setelah Allah menenggelamkan Fir'aun. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka ditampakkan kepada dirinya di waktu pagi dan waktu sore hari. Hanya Abu Lahab saja yang diperlakukan oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Padahal paman Rasulullah SAW.
Tidak lain tidak bukan adalah karena permusuhan beliau. Tidak lain tidak bukan karena kebencian beliau kepada Rasulullah SAW. Karena upaya beliau untuk menghancurkan dakwah Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan, tidak ada kesedihan yang lebih menyedihkan bagi seorang manusia dibandingkan ketika dia mendapatkan satu keburukan dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdakwah di tengah kaumnya, ketika didustakan oleh kaumnya, sesuatu yang biasa. Tetapi ketika didustakan oleh pamannya sendiri, maka itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan pamannya memiliki suatu mengalokasikan waktu tersendiri untuk senantiasa membuntuti Rasulullah SAW kemanapun dia pergi. Banyak riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW ketika berdakwah beliau keluar masuk pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya banyak orang. Rasulullah ketika masuk pasar, Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Maka disebutkan oleh para sahabat dalam riwayat yang sangat banyak, ketika Rasulullah memasuki pasar, kecuali di belakangnya senantiasa ada orang yang berwajah sangat tampan, rambutnya dikepang dua. Dikatakan wajahnya sangat tampan, rambutnya dikepang dua, dan dia senantiasa mendustakan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi baginda Rasulullah SAW dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pamannya. Belum lagi apa yang dilakukan oleh istrinya Ummu Jamil. Yang Ummu Jamil ini kerjaannya adalah mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan duri-duri dari padang pasir. Karena di padang pasir itu ada tanaman yang menghasilkan duri. Banyak sekali tanaman yang menghasilkan duri. Di antaranya adalah yang banyak didapatkan di padang pasir, tanaman sidr. Kalau kita orang Indonesia bilangnya adalah bidara. Atau tanaman yang berduri, yang satu lagi kayak ada buahnya warna hijau, bentuknya bulat, itu durinya tajam juga, itu juga berduri. Dia kumpulkan itu dari padang pasir dan ditaruh di depan rumah Rasulullah SAW, dan ditaruh di jalan-jalan akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Jamil sampai rela menggadaikan kalungnya sebagai modal bagi dia untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Bukan hanya Abu Lahab, bukan hanya bibi beliau Ummu Jamil, tetapi juga apa yang dilakukan oleh sepupu beliau, putra dari Abu Lahab. Perlakuannya begitu menyakitkan hati Rasulullah SAW. Sampai saking beratnya apa yang diterima oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan bagi dia, semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan dirimu dengan salah satu dari singa Allah Azza wa Jalla. Itulah yang membuat ketakutan yang sangat mendalam yang dialami oleh putra Abu Lahab saat dia melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dan pada akhirnya dia diterkam oleh singa di sana, dan terbukti doa Rasulullah SAW. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, paman Rasulullah SAW, sekali lagi, berada di ujung tanduk, di keadaan yang sangat mengerikan, yang dengan itu Allah menurunkan satu surat khusus atas dirinya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Yang di dalamnya membicarakan bahwa sungguh celaka Abu Lahab, sungguh celaka keluarga Abu Lahab.
Allah menyebutkan wa mur'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, wanitanya yang membawa kayu bakar. Dan sekali lagi, semua dari kita berada di ujung tanduk. Apa yang saya contohkan tadi adalah contoh dari orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Orang dekat Rasulullah saja itu di ujung tanduk keadaannya. Fatimah Zahra, saya contohkan tadi. Kemudian Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah bin Rawah, semua di ujung tanduk, merasa di ujung tanduk keadaannya. Dan itulah keadaan yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Kita yang bukan siapa-siapa, bukan anak keturunan Nabi, bukan anak keturunan Rasul. Amal kita juga sangat terbatas. Dosa kita maksimalis, tapi kalau kita ibadah maunya minimalis. Gimana kita nggak di ujung tanduk? Setiap dari kita berada dalam ujung tanduk. Gak ada jadi sebenarnya di dunia ini yang namanya malas-malesan dalam ibadah. Gak ada jaminan dalam kehidupan kita, sekali lagi. Gak ada jaminan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa kita. Gak ada jaminan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat kita. Gak ada jaminan juga bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga. Gak ada jaminan. Jadi sekali lagi, kalau hari ini kita termasuk orang yang sudah kenal ngaji, baik ngajinya online ataupun offline. Kalau dulu offline semua, sekarang dengan adanya pandemi merubah segalanya. Tapi insya Allah ada hikmahnya. Insya Allah ada hikmahnya. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin saya ada di hadapan para jamaah sekalian. Ada hikmahnya yang harus bisa kita ambil. Kalau nggak ada pandemi juga, nggak mungkin kemudian seorang ustadz, seorang ustadzah bisa ngisi kajian yang bisa diambil manfaatnya dari orang dari segala penjuru dunia. Kalau ngaji offline, yang bisa tercover adalah orang dalam satu kota aja kan. Ngaji offline di Surabaya, paling yang datang dari orang Surabaya aja. Ngaji di Jogja, orang dari Jogja aja. Tetapi dengan ada pandemi merubah segalanya. Kita yang sudah kenal ngaji pada hari ini, itu nggak jamin kita itu bakal husnul khatimah. Kita semua berjuang di dunia ini. Kita semua berjuang untuk mendapatkan akhir yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah capek, jangan pernah merasa letih. Kita yang sudah kenal ngaji, sekali lagi, gak ada jaminan kita bakal husnul khatimah. Apalagi kalau kita sampai memvonis saudara kita sesama muslim dengan vonis-vonis yang tidak semestinya. Saat kita melihat saudara kita salah, ya kita nasihati. Itu adalah hak saudara kita atas diri kita. Itu adalah kewajiban kita sebagai saudaranya. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan terdolimi ataupun dalam keadaan sedang mendolimi orang lain. Kalau lihat saudara kita salah, dibenerin kesalahannya. Bukan kemudian kita vonis dia dengan berbagai vonis, dengan label, dengan berbagai label yang tidak semestinya. Semua adalah bersaudara. Setiap dari kita ada salahnya. Gak ada gading yang tidak retak. Gak ada yang sempurna. Setiap dari kita punya kesalahan, maka dari itu Allah membuka pintu taubat. Maka dari itu manusia juga punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi mulai hari ini kita harus fokus pada diri kita. Kalaupun ada kesalahan dilakukan oleh teman kita, yang harus kita lakukan adalah kita benarkan kesalahannya. Bukan kita umbar aibnya, bukan kita vonis dia dengan berbagai vonis yang tidak selayaknya. Kemudian juga kalau kita hari ini termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah, sudah bisa mengenal sunnah, sudah bisa mengenal kebaikan-kebaikan yang telah datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau dalam kesempatan hari ini kita termasuk orang yang secara penampilannya sudah nyunnah, pakai pakaian sesuai syariat, bagi yang perempuan
Bagi yang laki-laki sudah berpakaian sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, menutup aurat, tidak menggunakan hal-hal yang dilarang dalam Islam misalnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Tetapi itu bukan jaminan. Orang yang penampilannya nyunnah, orang yang sudah kenal sunnah, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan jaminan sama sekali. Bukan jaminan juga orang yang taat pada hari ini, orang yang rajin ibadah hari ini, rajin menjaga salat 5 waktu berjamaah, rajin bersedekah di jalan Allah, rajin juga untuk birrul walidain kepada orang tuanya, rajin beramal ma'ruf nahi munkar, rajin duduk di majelis taklim baik online maupun offline. Enggak ada jaminan bahwa dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hidayah di tangan Allah. Allah bisa cabut hidayah itu kapan saja Allah mau. Semua kita di ujung tanduk sekali lagi. Semua dari kita berada di ujung tanduk. Apa yang kita dapatkan hari ini itu enggak ada. Bukan jaminan sama sekali. Bukan jaminan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan jaminan juga orang yang istiqomah hari ini. Kalau kita lihat misalnya, betapa banyak saudara kita yang dulu duduk satu majelis dengan kita, kemudian pada saat ini mereka terhempas. Bukan jaminan sekali lagi. Orang yang istiqomah hari ini, dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Gak ada jaminan sama sekali. Mungkin kita kalau mau flashback, kapan kita mulai mengenal hidayah? Kapan kita mulai mengenal sunnah? Mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 7 tahun yang lalu. Hari ini kita masih berada di atas sunnah itu. Gak ada jaminan sama sekali bahwa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan hati kita berbolak-balik dengan sangat cepat. Hari ini kita taat, besok kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita duduk di majelis ilmu, dan keluar dari tempat ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita semua. Semua dari kita di ujung tanduk. Semua dari kita harus terus berlari kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi berlari, bukan berjalan, bukan apalagi merangkak. Di dunia ini bukan tempat istirahat, tempat untuk berjuang, tempat untuk berlari. Maka dari itu Allah tegaskan, fafirru ilallah, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, berpeganglah dengan agama Allah dalam semua urusan kalian. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua dari kita berada di ujung tanduk. Semua dari kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup kita diibaratkan sebuah perjalanan. Hidup kita diibaratkan sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan kita pasti akan membawa bekal yang akan kita dapat, yang akan kita bawa. Maka sebaik-baik bekal kita di dunia ini adalah
yang kita kumpulkan dan kita bawa kembali ke alam akhirat adalah sebuah ketakwaan di jalan Allah SWT. Karena hakikatnya kita di dunia nggak lama. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, itu kebanyakan. Wa aqallu man yajuzu dhalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih panjang usianya daripada itu. Sangat jarang kita dapatkan ada orang-orang hidup di tengah kita sampai 80, 90 sampai 100. Jarang sekali. Maka dari itu, hidup adalah sebuah perjalanan. Kalau orang berjalan, dia harus tahu kemana dia akan mengarah. Gak mungkin dari Jogja, saya keluar dari rumah saya bingung saya harus melangkah kemana. Itu gak mungkin. Apakah saya akan ke Jakarta, apakah akan ke Surabaya, itu harus jelas dulu. Sama juga orang hidup di dunia ini, harus jelas. Kita dunia itu mau cari apa? Kita di dunia mau ngumpulin apa sebenarnya? Kalau kita hanya niatnya untuk ngumpulin harta, Allah akan kasih. Kalau di dunia kita hanya meraih jabatan yang kita ingin, Allah akan beri. Tapi kita harus ingat, kalau kita hanya cari dunia saja, kita hanya dapat dunia saja. Sebagaimana filosofi para petani. Seorang petani ketika menanam padi, yang namanya rumput pasti akan ikut tumbuh. Kalau petani tadi nggak mau repot-repot nanam padi, karena repotnya luar biasa. Karena hasil panen yang didapat harus disisihkan, setelah itu direndam sekian lama, setelah direndam disemai, setelah disemai kemudian ditanam kembali, luar biasa perjuangan mereka. Kalau mereka menggunakan analogi terbalik, kalau nanam padi pasti rumput ngikut. Berarti kalau nanam rumput padi ngikut. Kalau mereka memakai analogi terbalik tadi, pasti mereka nggak akan mendapatkan hasilnya sedikit pun juga. Sama juga dengan dalam kehidupan kita. Kalau kita cari akhirat, dunia pasti ikut. Tapi kalau kita cuma cari dunia, akhirat nggak mungkin ikut. Maka hidup kita di dunia sekali lagi ibarat perjalanan. Kita harus tahu kemana kita akan melangkah. Kalau kita salah alamat, nggak akan mungkin kita sampai ke tujuan. Kita harus tahu dulu kita melangkah kemana ini. Apakah kita melangkah untuk menjadi seorang hamba Allah? Apakah kita melangkahnya untuk menjadi seorang hamba dunia? Apakah melangkah kita hanya untuk menjadi seorang hamba jabatan? Sungguh kita terlalu seorang merugi. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qamisah. Celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham, kepada qamisah, kepada kain. Celakalah mereka. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, PR kita yang paling besar di dunia ini adalah terus melangkah dalam berbuat kebaikan, terus menebar kebaikan. Sebagaimana kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla Al-Bar. Termasuk nama Allah yang agung dan nama Allah yang mulia adalah Allah mensifati dirinya di dalam Al-Quran dengan nama Al-Bar, Allah yang maha baik, Allah yang maha menurunkan kebaikan. Buktinya, tidak henti-hentinya Allah menurunkan kebaikan dalam kehidupan kita. Allah menurunkan kebaikan secara terus-menerus. Allah menurunkan kebaikan, bahkan kebaikan yang gak pernah kita minta sama sekali. Itu dikasih sama Allah. Allah yang maha baik. Termasuk saking maha baiknya Allah, Allah berikan kebaikannya kepada semua makhluk. Bahkan orang-orang yang selama ini mencela Allah, orang-orang yang selama ini mendustakan Allah,
Orang-orang yang selama ini memusuhi agama Allah masih diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa makan, bisa minum, bisa hidup. Bahkan diberikan kekayaan yang melimpah kepada diri mereka. Kalau kita buka fakta yang ada di tanah air kita, orang paling kaya di Indonesia itu siapa? Banyak kan orang non, orang kafir. Orang paling kaya di muka bumi ini, Pak, kebanyakan siapa? Orang non, orang kafir semuanya. Itu maha baiknya Allah di situ. Allah memberikan kebaikan yang sifatnya umum kepada semua makhluk. Gak peduli dia itu kafir atau orang yang mukmin. Gak peduli dia orang yang taat atau orang yang tidak taat. Gak peduli dia orang yang senantiasa membela agama Allah atau orang yang mencela agama Allah. Diberikan kebaikan sama Allah. Allah kasih dia anak, Allah kasih mereka anak, Allah kasih mereka segala yang mereka minta, Allah kasih. Tetapi ada satu kebaikan yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Itu kebaikan berupa hidayah, kebaikan berupa ilmu, kebaikan berupa kemudahan dalam segala urusan kita. Itulah yang Allah turunkan kepada diri kita. Maka kita ketika mendapatkan bahwa diri Allah adalah zat yang maha baik, harusnya kita yang merasa sebagai hambanya Allah, maka jangan pernah kita merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Janganlah kita merasa lelah untuk menyebarkan kebaikan. Jangan pernah kita merasa lelah untuk menjadi orang baik. Jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajar kita berbagi misalnya kepada orang lain. Di antaranya kepada tetangganya. Kalau kita nggak punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada tetangga kita, kalau kita masak daging misalnya, dagingnya cuma dikit, banyakin airnya, dengan harapan air itu bisa dibagi ke tetangga kita. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi agen kebaikan, untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Maka kalau kita nolong orang juga jangan kita tanya dulu. Ada orang mau tenggelam ditanya, kamu muslim atau enggak? Islam enggak pernah ajarkan itu. Ada orang kena bencana, kita tolong mereka. Jangan kita tanya kamu itu udah ngaji sunnah atau belum? Islam enggak pernah ngajarin kayak gitu. Maka jangan pernah kita lelah menjadi orang baik. Berbuat baiklah dalam kehidupan kita. Karena kita semua akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita adalah sholat, semoga Allah wafatkan kita dalam sujud kita yang terindah itu. Ketika kebiasaan kita adalah bersedekah, semoga Allah wafatkan kita ketika kita sedang bersedekah. Ketika kebiasaan kita duduk di majelis ilmu, semoga Allah wafatkan kita saat kita berada di majelis ilmu atau dalam keadaan menuntut ilmu. Setiap dari kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan banyak sekali kisah-kisah su'ul khatimah. Di antaranya adalah ketika apa yang beliau dapatkan pada zaman beliau. Ada sekelompok orang yang punya kebiasaan untuk bermain sitronji. Sitronji sekarang adalah permainan yang disebut dengan catur. Apalagi sempat ramai kemarin fenomena Raja Kipas. Jadi catur booming lagi, ramai lagi. Catur dalam Islam memang belum pernah ada. Di zaman Rasulullah nggak pernah ada. Maka dari itu kalau kita cari dalam teks hadis Nabi, hukum catur nggak akan ketemu. Yang ada pada zaman Nabi, permainan yang serupa dengan catur adalah an-nardi. Permainan dadu, itu sudah ada. Maka Rasulullah melarang kita bermain dadu. Dan ulama mengkiaskan dari permainan dadu. Bahkan para ulama
kontemporer zaman sekarang yang katanya moderat itu. Mereka yang memperbolehkan catur yang ngakunya Syafi'i, padahal Imam Syafi'i mengatakan bahwa catur itu hukumnya adalah, yang pendapat paling ringan adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam yang tiga mengatakan catur hukumnya adalah haram. Kecuali satu imam saja, Imam Syafi'i. Dia memegang pendapat yang paling ringan, yaitu makruh. Tapi kita harus ingat, istilah para ulama dengan istilah kita berbeda. Makruhnya menurut para ulama adalah sesuatu yang dibenci. Para ulama ketika menghukumi suatu perbuatan dengan sebutan makruh, bukan karena itu betul-betul makruh, enggak. Tetapi karena para ulama takut ketika memutuskan sebuah hukum. Mereka adalah orang-orang yang Allah sifati dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut di antara para hambanya adalah ulama. Mereka punya ketakutan kalau seandainya mereka memutuskan satu hukum dan hukum itu berbeda dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Maka Imam Syafi'i mengambil satu pendapat yang paling ringan dengan mengatakan makruh. Dan makruh di sini dibenci. Nah, kembali kepada tadi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menceritakan sekelompok orang yang bermain, sekelompok orang yang ketika dulu di masa mudanya hobi bermain catur. Ketika di akhir hayatnya dia ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena janji Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ditalkin oleh kerabatnya, la ilaha illallah. Maka apa yang diucap dari lisannya, sekak. Lihatlah, setiap dari kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba melakukan suatu keburukan. Karena kalau kita sudah terbiasa sudah melakukan keburukan, kita biasanya akan tuman. Tahu tuman ya? Tuman itu ketagihan. Kalau sudah tuman, nanti diulang-ulang lagi. Jadi suatu kebiasaan. Jadi keburukan kalau dilakukan jadi tuman, kalau tuman jadi kebiasaan, setelah sebelumnya kecanduan, dan dengan itu Allah akan wafatkan kita. Waliyadzubillah. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba kita memasukkan kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi dengan kebiasaan itulah Allah akan wafatkan kita. Kita lakukan yang baik-baik aja. Kita tanam benih-benih yang baik saja. Sopo nandur, barang siapa yang dia menanam, dia pasti akan memanennya. Barang siapa dia yang menyemai, dia pasti akan menuainya. Dan itu sebuah kaidah yang sangat-sangat kita pahami bersama. Jangan pernah kita berbuat suatu keburukan. Khawatirnya nanti tuman, kecanduan, kebiasaan, dan dengan itu Allah wafatkan kita. Waliyadzubillah. Nasallallahu salama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan akhir hidup yang manis kepada diri kita. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena sungguh akhir dari kehidupan kita itu nggak bisa direkayasa. Beda kalau kita hidup di tengah masyarakat. Kalau kita lagi kumpul sama teman-teman kita bisa rekayasa. Dalamnya busuk, kelihatan dari luar itu manis, itu bisa lah. Siapapun itu, entah saya, entah Anda, entah kita, entah kami semuanya bisa merekayasa. Tetapi akhir kehidupan kita nggak bisa direkayasa. Akhir kehidupan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Husnul khatimah gak mungkin terjadi kecuali pada diri orang-orang yang betul-betul baik hatinya. Karena sekali lagi, detik-detik kematian gak bisa direkayasa.
Semua akan nampak, semua akan terlihat. Semoga Allah menutup aurat kita. Semoga Allah memberikan cahaya kepada kehidupan kita, memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kebaikan di sisa usia dan sisa umur kita. Karena pada hakikatnya dunia ini ibaratnya ladang pacuan. Kita terus berpacu. Kita terus berpacu dan berpacu. Ibaratnya seekor kuda. Dia tidak akan mengenal yang namanya bersantai-santai kalau sudah masuk ladang pacuan. Apalagi kalau sudah mendekati garis finish. Maka kita sebagai manusia, garis finish kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalu man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Sedikit banget. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Jadi kita yang sudah 40 tahun itu sudah mendekati garis finish pada hakikatnya. Maka dari itu Allah sebutkan falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Falamma balagha ashuddahu wastawa, ketika seseorang sudah mencapai suatu usia tertentu dan sudah mencapai puncak kematangan, para ulama mengatakan yang dimaksud adalah usia 40 tahun. Harusnya seseorang itu kalau sudah 40 tahun, itu harusnya semakin taat kepada Allah, bukan semakin menjadi-jadi. Bukan makin tua makin jadi, tua-tua keladi, tidak. Makin jadi saleh, makin jadi taat, makin semangat dalam beribadah, makin semangat untuk menebar kebaikan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin kalau sudah masuk usia 40 tahun. Jadi falamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma. Allah berikan kepada dia sebuah ilmu dan sebuah hikmah. Harusnya sudah punya ilmu, harusnya sudah punya hikmah. Jadi kalau kita sudah mendekati 40, artinya kita sudah semakin mendekati garis finish kita. Dengan catatan kalau usia kita memang dipanjangkan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, bukankah kita banyak dapatkan di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita yang meninggal dunia sebelum usia 40 tahun? Banyak sekali. Maka dari itu, dunia sekali lagi ibarat ladang pacuan. Bukan waktu untuk istirahat. Waktu untuk istiqomah. Istiqomah itu memang berat, betul berat. Tidak mudah untuk istiqomah. Karena kalau istiqomah itu tidak berat, namanya bukan istiqomah, namanya istirahat. Istirahat itu gampang. Rebahkan kaki, rebahkan tangan, di kasur kita sudah istirahat. Atau pengajian, kemudian merasa lelah, merasa capek, tundukkan saja muka ke meja, tutup dengan kedua tangan kita, kita sudah bisa istirahat. Istirahat itu mudah, yang berat adalah istiqomah. Karena pada hakikatnya dunia memang ladang pacuan. Kita berpacu di antara dua hal. Sisi yang pertama, waktu kita terbatas. Usia kita sangat terbatas sekali. Ajal kita juga tidak pernah kita ketahui. Kemudian yang kedua, terbatasnya waktu tadi itu berpacu dengan banyaknya kewajiban yang masih kita lalaikan. Kita coba pikirkan betapa banyak kewajiban yang masih kita lalaikan. Tetangga kita punya hak atas diri kita, belum diberikan. Karyawan kita punya hak atas diri kita, belum diberikan. Istri kita punya hak atas diri kita, belum kita kasih. Anak kita punya hak atas diri kita, belum kita kasih. Kita abai kepada anak-anak kita. Apalagi kita hidup di zaman di mana banyak ayah yang abai. Ini menjadi perhatian khusus bagi diri saya terus terang. Zaman sekarang banyak ayah yang abai. Ditambah ibunya itu lebay.
Ibunya itu nggak kenal ngaji, kenalnya sosialita di kafe, kenalnya ke salon, kenalnya ke tempat-tempat yang hura-hura. Ketika ayahnya abai, ibunya lebay, akan menghasilkan generasi yang alay. Yang kita dapatkan seperti sekarang ini. Generasi yang dikit-dikit galau, generasi yang tidak pernah mendapatkan ketenangan dan ketentramannya ketika menjalankan ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Generasi yang lebih tenang, merasa tentram ketika nongkrong di dunia-dunia gemerlap itu. Nongkrong-nongkrong di kafe sampai tengah malam, sholat subuhnya telat. Maka fenomena kafe yang banyak menjamur di tempat kita, di setiap sudut jalan ada kafe. Itu fenomena yang tidak bisa kita lepaskan dari semakin jauhnya kita dari apa yang telah Allah turunkan. Masjid-masjid makin sepi. Yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim adalah orang-orang yang sudah tua, pensiunan. Jarang sekali anak muda yang mau duduk di majelis ilmu. Betapa banyak anak kita itu punya hak yang besar atas diri kita. Dan itu kewajiban kita. Anak kita itu nggak hanya butuh uang. Betul, anak kita butuh uang, tetapi itu bukan segalanya. Banyak di antara anak-anak kita yang jadi yatim piatu padahal ayah dan ibunya masih ada. Banyak di antara anak kita jadi yatim piatu padahal ayah dan ibunya masih ada. Seolah-olah nggak punya ayah karena nggak dapat figur ayah dari ayahnya. Seolah-olah nggak punya ibu karena nggak pernah dapat figur seorang ibu dari dirinya. Anak kita punya hak atas diri kita. Kita punya kewajiban atas anak kita. Kita punya kewajiban atas orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita. Kita punya kewajiban atas Nabi kita Muhammad SAW, mentaati beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang dimana Rasul sudah menjamin untuk diri kita. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat terenyak. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku, dia dikatakan enggan masuk ke dalam surga. Rasulullah punya hak atas diri kita. Kita punya kewajiban mengikuti Rasulullah SAW di setiap aspek kehidupan kita. Begitu banyak kewajiban yang terlalaikan. Waktu kita terbatas, tapi kewajiban kita banyak yang kita lalaikan. Kita banyak membuang waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Waktu kita terbatas, kita juga menumpuk keburukan demi keburukan setiap hari. Nggak pernah habis keburukan itu. Yang ini selesai, tambah yang ini. Yang itu selesai, tambah yang itu. Kayak orang bermedia sosial aja, pegang HP itu nggak pernah habis. Scroll sana, scroll sini. Scroll yang warnanya hijau, mentok bawah, pindah ke yang warnanya biru. Mentok bawah, pindah yang warnanya ungu. Mentok bawah, pindah yang warnanya apa lagi? Merah. Terus seperti itu. Kita habiskan malam kita hanya scroll sana scroll sini sampai penat. Menambah keburukan kita, menambah kemaksiatan kita. Padahal waktu kita terbatas. Maka dari itulah sekali lagi, hidup di dunia adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di atas kebaikan, berlomba-lomba di atas ketaatan. Berlomba-lomba di atas jalan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi. Jangan pernah anggap remeh satu kebaikan sedikit pun juga. Sekali lagi, jangan pernah anggap remeh kebaikan yang bisa kita lakukan. Sampai Rasulullah menegaskan di banyak sekali hadis. Di antaranya Rasulullah menegaskan, la tahqirana minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menyepelekan satu kebaikan sedikit pun juga. Walau antal akhaka biwajhin talq.
Walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam keadaan tersenyum, jangan remehkan itu. Sekedar menanyakan kaifa halukum, sekedar menanyakan gimana kabar, sehat, walafiat dan sebagainya. Sekedar kita mendoakan mereka barakallahu fiik, sekedar mengucapkan jazakumullah khaira. Jangan pernah remehkan. Apalagi kalau kita doakan saudara kita barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Maka ketika setiap doa yang terucap dengan lisan kita, maka ada malaikat yang senantiasa mengatakan walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal. Luar biasa. Jadi jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita? Lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita? Lakukanlah. Untuk mengangkat kejayaan agama dan umat Islam ini, lakukanlah. Apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan di jalan dakwah? Lakukanlah. Yang punya ilmu silakan berjuang dengan ilmunya. Berbicara di podium, berbicara di majelis-majelis taklim. Mengajarkan sesuatu yang dia miliki, walaupun cuma sedikit. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat saja. Tapi kalau kita bukan termasuk orang diberikan ilmu oleh Allah, Allah berikan dia harta. Berjuanglah dengan harta kita. Tapi kalau harta aja kita nggak punya, tapi kita punya waktu, berjuanglah dengan waktu kita. Kalau kita hanya punya tenaga, berjuanglah dengan tenaga kita. Misalnya punya skill, punya kemampuan untuk setting kamera, punya kemampuan setting studio dakwah, punya kemampuan untuk setting flyer-flyer kajian, punya kemampuan untuk menulis copywriting kalimat-kalimat yang akan dipakai untuk undangan kajian supaya lebih menarik. Lakukanlah. Jadi ilmu yang kita miliki nggak sekedar dipakai untuk nyari dunia. Kalau kita mikirnya cuma dunia saja, nggak akan pernah habis. Tapi ilmu yang kita miliki, kita dedikasikan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agama kita, untuk umat Islam. Yakinlah ilmu kita berkah, harta kita berkah, waktu kita berkah, skill kita berkah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pasti menolong orang yang menolong agama Allah Azza wa Jalla. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang kita lakukan cuma satu, nolong agama Allah, tapi Allah kasih dua. In tansurullah, kalau kalian tolong Allah, yansurkum, Allah pasti tolong kamu. Ini balasan yang pertama. Yang kedua, wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan teguhkan diri kalian. Teguhkan secara ekonomi, dagangannya laris. Teguhkan secara keluarga, keluarganya harmonis. Teguhkan secara urusan duniawiyah, semua urusannya lancar. Deal-dealan bisnis semua beres semua. Kalau kita nolong agama Allah, syaratnya satu aja. Kita lakukan satu, balasannya dua, luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan pernah anggap remeh sekali lagi. Jangan pernah anggap remeh apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita, untuk dakwah kita. Yang bisa setting kamera, ya setting kamera. Yang bisa nyiapin mic, ya siapin mic. Yang bisa, apapun yang bisa kita lakukan. Jangan pernah gengsi. Maka subhanallah kalau kita lihat ustadz-ustadz kita yang ada di Jogja, itu luar biasa. Kalau ada takblik akbar, memanggil ustadz-ustadz yang sepuh misalnya, itu semua ustadz turun. Saya lihat sendiri dan saya merasakan sendiri. Semua ustadz turun, ada yang bantu parkir, ada yang bantu konsumsi, ada yang kemudian bantu ikut jemput. Luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah.
Apa yang bisa kita dedikasikanlah. Karena itu yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan satu hal yang pasti, tetaplah istiqomah, insya Allah Allah berikan jannah kepada kita. Satu yang pasti, setelah kita berbuat kebaikan adalah istiqomah. Itu yang paling penting. Insya Allah Allah akan subhanahu wa ta'ala berikan surga kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan yang banyak dalam hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keistiqomahan dalam kehidupan kita. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ilmu yang akan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana mengumpulkan kita dalam kesempatan hari ini di tempat yang baik dan kesempatan yang baik ini, semoga suatu hari kelak Allah akan kembali mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus Al-A'la, surga yang paling tinggi nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya, Ustaz. Baik, bagi para jemaah sekalian, Bapak-bapak, monggo barangkali ada pertanyaan, mungkin satu atau dua yang hendak disampaikan oleh Ustaz, kami persilakan. Monggo bagi yang bertanya bisa langsung bertanya secara langsung menggunakan mic. Ustaz, Allah silahkan, barakallahu fiik. tentang husnul khotimah itu diucapkan ketika orang itu sedang, kita menyampaikan gitu, ketika orang itu masih hidup atau ketika meninggal dunia. Sudah sering misalnya ada orang meninggal, dia di situ semoga husnul khotimah gitu. Tapi ada yang menyatakan tuh nggak boleh katanya kan semeninggal dunia, itu yang mana itu Ustaz? Baik. Bismillah. Pada hakikatnya doa untuk meminta husnul khatimah juga pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa yang warid dari Nabi kita Muhammad SAW adalah Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu suatu akhir kehidupan yang baik. Jadi dari sini adalah kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa sesungguhnya husnul khatimah juga bisa diterapkan pada kondisi di mana seorang masih hidup, meminta kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kemudian juga bisa kita terapkan juga pada orang yang sudah meninggal dunia. Kita ketika bertakziah misalnya, membesarkan hati keluarga orang yang ditinggalkan, kita mengatakan semoga almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Dan ini dibolehkan dan bagian dari doa kebaikan yang semoga doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Jadi insya Allah dua-duanya bisa diterapkan karena termasuk bagian dari doa. Dan doa adalah sebuah harapan, sebuah permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak dibolehkan adalah ketika kita menjazm, menetapkan fulan husnul khatimah, karena itu adalah termasuk rahasia Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau kita melihat tanda-tanda husnul khatimah memang. Dalam beberapa hadis disebutkan di antara tanda-tanda husnul khatimah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah ketika di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat bukan sesuatu yang mudah. Karena di akhir hayat syaitan dari golongan syaitan Yahudi dan syaitan Nasrani akan mendatangi kita, mengajak kita untuk masuk ke dalam agama Yahudi dan agama Nasrani. Belum lagi nanti datang syaitan macam-macam, syaitan Hindu, Buddha dan sebagainya, macam-macam.
membuat seseorang berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Di saat sakaratul maut seseorang, kita merasakan keadaan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin diampuni dosanya, yang sudah dijamin diangkat derajatnya, itu merasakan sakit yang sangat luar biasa dalam sakaratul maut beliau. Maka tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah, apalagi kalimatnya panjang. Maka dari itu kadang-kadang orang ketika mentalkin tidak mengucapkan la ilaha illallah karena berat sekali. Allah, Allah, supaya dia ingat Allah. Karena la ilaha illallah tujuh frase ya, berat. Tapi kondisi kita begitu berat pada saat itu. Jadi kita hanya bisa memohon kepada Allah semoga fulan husnul khatimah. Tetapi kalau kita menjazm, misalnya apalagi yang dijazm atau yang kita katakan fulan husnul khatimah adalah orang yang non muslim misalnya. Orang non misalnya. Dia ketika meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, oh dia berarti husnul khatimah. Oh apalagi itu tidak bisa. Karena itu kita meminta kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita satu husnul khatimah. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah pada kematian seseorang wajahnya seperti senyum itu merupakan tanda husnul khatimah? Wajahnya seperti tersenyum, apakah itu termasuk tanda husnul khatimah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Rasulullah SAW memberikan beberapa tanda. Di antaranya adalah keluarnya keringat dingin di dahi dan beberapa tanda lainnya. Tetapi itu bukanlah sebuah tanda yang dengan itu kita bisa memvonis seseorang dan memutuskan seseorang. Kita hanya bisa berharap kepada Allah. Semoga dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Saya punya tetangga dan dia orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ketika meninggal dunia dia telah meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Apakah kita mengatakan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tentu tidak. Karena syarat paling pokok husnul khatimah adalah dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi itu hanya sebagai tanda saja, sebagai kabar gembira saja bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita hanya bisa berharap semoga tanda itu adalah sebuah kabar gembira bagi orang tersebut dan keluarga yang ditinggalkannya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya pernah dengar itu kajian kalau setiap muslim diwajibkan untuk bercita-cita meninggal dalam keadaan syahid. Karena kelak dia akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya atau apa gitu. Dan satu hadis lagi ada menyebutkan syahid itu tenggelam, ketimpa bangunan, meninggal dalam keadaan terkena virus atau pandemi seperti saat ini. Apakah, jadi pertanyaan saya itu, apakah syahid yang kita cita-citakan nanti dalam keadaan meninggal itu salah satunya atau beberapanya itu yang di hadis yang meninggal, terus meninggal apa dalam keadaan mati di saat pandemi itu bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya keadaan syahid adalah keadaan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai para sahabat dan orang-orang terpilih di antara orang-orang yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW juga mengharapkan hal itu. Ada seorang sahabat ketika sedang makan kurma dan dia mendengar suatu kabar bahwa akan terjadi peperangan
dan harus berangkat sekarang. Maka dia membuang sisa kurma yang ada dengan mengatakan terlalu lama kalau saya harus menghabiskan kurma ini baru berangkat. Kita bisa melihat betapa semangat mereka dalam mengejar yang namanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada suatu kisah yang sangat menarik dan terukir dalam sebuah tinta sejarah peradaban Islam. Seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia bukan di medan perang. Tetapi Umar bin Khattab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa yang dimintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang sering diulang oleh Umar bin Khattab adalah Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Minta doa ini saja di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku meminta mati dalam keadaan syahid. Waj'al mauti fi biladi nabiyyik, dan jadikan kematianku di negeri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau meninggal dunia bukan dalam keadaan berperang, tapi ditikam, dan dia mendapatkan syahidnya. Walaupun dia kemudian pergi bersama dengan kaum muslimin melakukan penaklukan di berbagai tempat, karena termasuk penaklukan yang cukup agresif mulai terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Sangat agresif sekali. Jadi dakwah Islam tersebar dengan sangat luas sekali. Beberapa kalinya dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tetapi doanya Umar dikabulkan dua-duanya oleh Allah. Umar tetap dapat syahid dan tetap diwakamkan di negerinya nabinya sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Bahkan enggak tanggung-tanggung, dimakamkan di samping orang yang paling beliau harapkan kebersamaannya, yaitu Rasulullah alaihi wasallam. Lihatlah, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man yukhalil. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Itu aja. Ya, ini masalah syahid. Jadi boleh kita minta, ya Allah, aku memohon semoga aku bisa meninggal dunia dalam keadaan syahid. Silahkan. Para sahabat juga berdoa dengan cara yang sama. Mereka juga berharap dengan harapan yang sama. Kemudian yang kedua, syahid itu ada dua jenis. Ada syahid secara hukman, secara hukumi syahid. Yang kedua syahid yang betul-betul syahid, yaitu orang yang meninggal dunia di medan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid yang pertama adalah yang betul-betul syahid, orang berperang di jalan Allah dan meninggal dunia di medan perang. Dan ini yang dicari oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah syahid yang secara hukman. Dia tidak mati syahid, dia dohirnya tidak mati syahid, tetapi dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Di antaranya disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mati kebakaran, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kejatuhan benda besar dan keras di atas kepalanya. Termasuk di antaranya tadi orang yang karena sakit tertentu misalnya. Maka ada yang menghukumi orang yang di pandemi ini syahid secara hukman. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari wabah penyakit ini. Semoga wabah ini juga cepat berlalu. Nah, itu secara umum. Yang pertama tadi boleh kita minta syahid. Yang kedua adalah sesungguhnya syahid ada dua. Syahid yang sebenarnya berjuang di jalan Allah. Yang kedua secara hukum. Secara zahir, secara fisik memang tidak mati syahid, tetapi dihukumi di sisi Allah sebagaimana orang yang mati syahid. Ya. Barakallahu fikum. Cukup Bapak? Ada lagi?
Baik, alhamdulillah cukup sudah berakhir sudah kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Hanan Yasir atas materi dan jawaban yang telah disampaikan, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada penyelenggara kajian dan barakallahu fikum kepada seluruh peserta kajian yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Baik, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo untuk bisa langsung menikmati hidangan yang telah disediakan di belakang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.